Oke, baik. Selamat datang kembali di pertemuan 5. Kita akan mempelajari JavaScript, DOM, event, dan juga state. Setelah kalian belajar dasar-dasar dari JavaScript pada pertemuan 4 offline kemarin, sekarang kita akan naik tingkat lebih sedikit ke atas, yaitu pembelajaran tentang JavaScript, DOM, event, dan juga state. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita lanjut aja, yaitu ada beberapa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah menghubungkan logika dengan visual. Jadi menggunakan logic if else dan juga variabel yang sudah kita dipelajari di pertemuan 4 untuk mengontrol elemen HTML secara dinamis. Dan yang kedua adalah kita akan memahami konsep function atau callback. Jadi membungkus buried code ke dalam function agar bisa dijalankan hanya saat ada aksi tertentu dari pengguna. Contohnya yaitu ketika aksi button diklik, seperti dark mode, light mode, mode gelap, mode terang. Ketika diklik mode gelap, maka dia akan ke mode terang, dan sebaliknya seperti itu. Dan yang ketiga adalah menguasai DOM selection manipulation, jadi menyeleksi elemen HTML menggunakan query selector dan mengubah isi teks gaya CSS serta kelas secara langsung via JavaScript. Terakhir ada yang keempat, merespon aksi pengguna, yaitu menggunakan event listener. Jadi menangkap event seperti klik tombol dan input keyword, input keyboard untuk menciptakan interaksi dari dua arah. Oke? Nah, langsung kita mulai, yaitu membungkus code. Jadi itu apa sih itu function dan callback? Jadi function itu adalah sekumpulan instruksi yang kita bungkus dan diberi nama agar kita panggil berulang kali kapan saja yang kita akan butuhkan. Dan sedangkan callback function itu adalah fungsi yang kita titipkan ke browser agar dijalankan nanti, yaitu saat suatu kondisi terpenuhi, misalnya tombol diklik. Nah, kenapa ini sangat penting? Jadi JavaScript ini mengeksekusi code dari atas ke bawah secara otomatis. Jika kita nggak membungkus code ini dalam function, kode manipulasi web kita akan langsung berjalan saat halaman baru selesai dimuat, bukan saat pengguna menekan tombol. Nah, ini adalah contoh bagaimana tombol dengan area depan listener dan juga function klik. Jadi analoginya gini, sebuah blender di dapur yang baru akan menyala berputar. Nah, jika dan hanya jika tombol on ditekan. Jadi seperti itu. Di website juga nanti sama. Analogi seperti tadi, tombol dark mode ketika kita pencet mode terang, maka tampilannya akan terang. Nah, selanjutnya ada yang namanya saklar pintar atau kita mengenal yang namanya DOM. Jadi, apa itu DOM? DOM itu singkatan dari dokumen objek model. Nah, dia ini adalah peta struktur halaman web yang digambar otomatis oleh browser. DOM sendiri mengubah tag HTML kaku menjadi objek dinamis yang bisa dimanipulasi JavaScript. Jadi untuk menyeleksi elemen, gunakan pancingan pintar di Script.js kita itu menggunakan dokumen query selector by ID. By ID otomatis ini konsepnya sama seperti penggunaan selector di CSS. Di sana kita ketika menandakan tag HTML dengan ID, maka kita panggil dengan pagar, dan kelas juga bisa, dan sebaliknya. Nah, analoginya ini seperti kita peta smartphone di HP yang menghubungkan tanganmu untuk menyalakan bohlam lampu secara instan. Jadi kita nggak perlu memutar bohlamnya, kita langsung menggunakan handphone sebagai remote, otomatis nyala bohlamnya. Nah, yang ketiga ada merespon sentuhan, yaitu event dan event listener. Jadi event adalah sinyal kejadian yang dikirim oleh browser saat pengguna melakukan sesuatu, misalnya klik tombol, mengetik, keyboard, atau melakukan scroll halaman. Nah, sedangkan event listener ini bertindak sebagai penjaga keamanan yang siaga mendengarkan event yang mengeksekusi callback. Nah, analoginya itu sebagai pintu, jadi tombol bel fisik itu sebagai HTML. Nah, didengar adik lu, namanya listener. Nah, yang segera membuka gerbang itu namanya callback function. Nah, dan yang terakhir ini kita akan mempelajari bagaimana manajemen state sederhana. Jadi apa sih itu manajemen state? Nah, state adalah status atau data aktif sementara yang sedang disimpan oleh aplikasi kita di memori komputer. Contohnya status tema gelap terang atau nilai skor game saat ini. Nah, itulah yang disebut dengan state. Contohnya,
yaitu ketika kalian menghitung kalkulator, kalian buat project nih dengan HTML, CSS, JS, kalkulator. Kalian hitung 3 tambah 5, hasilnya ada 8. Tersimpan tuh hasilnya di dalam memori komputer kalian. Nah, dalam penghitungan kalkulator itu pasti menggunakan yang namanya. Nah, kenapa sangat penting? Jadi, agar web ini interaktif, kita harus manipulasi data di memori JavaScript dahulu lewat kalkulasi logika, baru kemudian menyinkronkan data update tersebut ke layar Visual DOM. Nah, state ini nanti berhubungan dengan namanya Fetch API, karena nanti beda. Ketika state ini hanya di memori komputer saja, nanti API itu akan terhubung dengan yang namanya jembatan backend dan database. Ketika kita ganti, ya nggak hanya di memori JavaScript atau browser komputer kita aja, tetapi juga tersimpan di database. Itu pelajaran yang nanti akan kita pelajari di masa depan mendatang. Nah, kita nggak perlu lama-lama, kita langsung saja demo materi live coding. Di sini ada sihir DOM lewat konsol browser, membuat file, dan nah kita langsung buat aja ini. Kita biar kebayang apa sih itu DOM, dokumen itu apa fungsinya. Kita langsung aja buka konsol browser, web apa aja kalian bisa buka. Ini kita contoh masuk web Wikipedia. Ini kita masuk. Nah, kita mau manipulasi dengan menggunakan DOM. Kita mau manipulasi background ininya nih. Background website-nya ini kan warna putih. Kita mau manipulasi dengan di sini menggunakan dokumen body style, background color-nya jadi red. Langsung aja kita coba dengan klik inspect. Ketika sudah klik inspect, di sini ada yang namanya elemen. Ini CSS kita, dan kita menggunakan konsol, teman-teman. Kita langsung aja bagi style background color dengan red. Berhasil berubah. Nah, itulah yang disebut dengan DOM. Kita manipulasi di konsol dengan bagian style. Nah, DOM ini sebenarnya bukan hanya mengubah logik aja, tapi juga dia bisa manipulasi style CSS. Seperti kayak gini. Jadi manipulasi nih style, kita ngambil dokumen body keseluruhan, kita panggil lagi dengan stylingnya. Style ya, habis style baru kita ke sini. Value dari background color, yaitu red. Nah, itu akan ketangkep semua. Seperti itu, teman-teman. Dari sini seharusnya kebayang fungsi dari DOM itu dan fungsi JavaScript DOM, yaitu ya manipulasi. Jadi secara singkat gini, teman-teman. HTML, CSS, JS. HTML adalah berupa isi dokumen-dokumen yang dimana hanya hypertext saja. Nah, dengan CSS dia akan berubah jadi visual. Ada background-nya, tampilannya berubah, ada cut, dan bisa dimanipulasi, bisa ditambahin logik dengan JavaScript. Analoginya itu simple. Kalian nih, bagian tubuh, itu di dalamnya ada yang namanya tulang-tulang. Nah, itu bisa disebut dengan HTML. Tulang, kulit, dan itu disebut HTML. Nah, baju kalian nih mempercantik, kaos, kaki, celana, baju, itu disebutnya dengan visual tampilan, yaitu CSS. Nah, otak kalian yang menggerakkan semua tangan, tubuh, kaki, itulah yang disebut dengan JavaScript. Sesimpel itu kalau kalian untuk memahami konsep dari HTML, CSS, JS. Oke, selanjutnya kita nggak perlu berlama-lama, kita akan buat proyek interaktif dan menangkap klik menjalankan fungsi btn halo. Ini kita langsung buat proyek aja, kita tentuin dulu dengan studi kasus kita mau buat proyek apa. Di sini kita membuat apa ya? Oke, kita temanya dulu. Tema adalah inti lagi lah. Inti registration boleh. Nah, selanjutnya kita mau tentuin konten. Jangan lupa kita konten itu harus menggunakan yang namanya layout. Website standar yang pernah kita buat kemarin udah pasti terdiri dengan satu, apa namanya? Ada yang masih ingat? Coba tebak dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya benar, yaitu header. Header. Nah, header ini kita mau isi apa? Udah pasti ada yang namanya judul, deskripsi kan. Nah, gue mau nanti isinya deskripsi dan judul.
Selanjutnya gue mau ada namanya di header ada apa lagi? Yaps, navbar. Nah, navbar ini gue nggak mau hanya sekedar tombol-tombol pindah halaman, karena kita nggak perhatikan itu. Kita mau navbar button tab, klik, mode gelap, mode terang ya teman-teman. Oke, nanti ada di situ. Nah, yang kedua layoutnya setelah header apa? Yaps, main. Kita mau ada main di sana. Nah, main ini kita mau isi apa aja? Kalau di website Himti Registration udah pasti ada yang namanya konten utama. Ya mau nggak mau formulir dong. Formulir pendaftaran. Terus juga isinya di sini kita mau dia menampilkan hasil pendaftaran. Setelah itu menampilkan juga, ini hasil menampilkan nama lah, nama dulu, nama pendaftar. Setelah itu habis nama baru hasil ya, hasil jumlah lah, jumlah pendaftar. Nah, ini mungkin mainnya hanya segini aja, ada formulir, dia bisa nampilin nama pendaftar setelah mendaftar dan jumlah pendaftar. Nah, untuk formulir pendaftar ini mungkin isinya nama dan angkatan lah ya. Nama, angkatan. Nah, setelah itu terakhir apa? Kita nggak perlu banyak-banyak, 3 aja, header, main, footer. Nah, setelah kita menentukan tema, layout, sebenarnya lebih ideal ya, lebih keren ya, kalau misalnya di project skala besar, udah pasti kita namanya desain. Kita desain dulu atau cari referensi. Tapi untuk sekarang kita mungkin bisa lewatkan dulu, kita terfokus sama bagian inti dari penggunaan JavaScript di dalam website itu sendiri. Kita langsung bagian project struktur project, teman-teman. Nah, struktur project terdiri dari nama folder, filenya apa? Filenya, nama foldernya kita pertemuan 5 ya. Pertemuan 5. Ini enggak harus spasi juga bisa, biasanya kalau itu pakai gini teman-teman. Pertemuan 5. Nah, sekarang kemarin kita hanya menggunakan CSS HTML. Nah, sekarang kita mempunyai 3 file, yaitu index.html, style CSS, dan script.js atau FJS, JavaScript. Kita udah dapet 3 ini. Setelah ini kita udah tentukan layout, tema, gas lah, kita ngoding, nggak usah lama-lama, langsung aja. Di sini gue udah punya folder teman-teman, namanya KB Web Developer. Di KB Web Development kita langsung seret aja ke VS Code kan. Di sini kita udah ada pertemuan 1, 2, 3. Sekarang kita buat folder baru, yaitu pertemuan 5. Salah, sorry. Yang di dalam pertemuan 5, di luar. Pertemuan 5. Nah, berhasil kita pertemuan 5. Langsung aja kita buat tadi filenya apa, struktur projectnya, yaps, index.html, style CSS, app.js. Oke, kita nggak perlu lama-lama, langsung aja kita ke index.html. Tadi ada apa saja strukturnya teman-teman? Strukturnya itu terdiri dari header, ada main, dan juga footer. Struktur project udah kita buat ya teman-teman. Di situ sama. Langsung aja kita buat ke VS Code lagi. Tadi VS Code. Nah, ini VS Code. Kalian juga udah tahu kan pasti. Kita nggak usah nulis dari nol, do type segala macam. Kita yang ada namanya shortcut. Seru enter title lah. Pertama kita ganti title dulu dari si template shortcut ini. Ya, registration dong. Nah, registration. Nah, selanjutnya jangan lupa link CSS. Oke. Nah, ini udah ada style CSS, link, rel, style sheet, dan wrap mengarah ke style CSS. Berhasil ya, karena kita udah bisa mengarah ke filenya. Nah, selanjutnya
Jangan lupa ini kadang terlupakan, langsung aja kita panggil, yaitu manggil. Cara memanggil si FJS. Nah, cara manggilnya gitu. Yes, oke. Nah, ini udah ada. Caranya gini. Kita menggunakan tag in script dan source-nya itu mengarah ke nama folder JavaScript kita, yaitu di sini FJS. Nah, ini kita bisa langsung ini. Nah, ini berarti terhubung kan. Kalau sudah dipanggil, gas langsung kita coding bagian layout yang telah kita tentukan. Pertama adalah header, teman-teman. Gas aja langsung. Tahu kan kita buat apa di sini? Yap, header kita buat aja. Header. Nah, jangan lupa kelasnya. Kalau kelas biasanya kita menggunakan hero kan. Iya benar kan? Kita biasanya hero kan. Nah, selanjutnya kita udah membuat header. Jangan lupa kita buat tadi isinya apa? Ada judul deskripsi. Pakai heading dong, ya kan? Heading. Nah, namanya header registration apps lah, tambahin app. Selanjutnya, setelah heading kita membuat deskripsi, teman-teman. Deskripsi kita pakai P, paragraf ya. Nah, ini boleh. Ini namanya welcome to the Himti Registration Apps, tapi bahasa Inggris is not bad. Oke, boleh. Nah, setelah kita membuat ini, udah jadi nih header. Tapi di sini kita mau tambahan, yaitu navbar button, dark mode dan light mode, mode gelap, mode terang. Langsung kita buat. Tapi jangan lupa, biasa itu adalah dokumentasi, itu sangat penting, teman-teman. Ini adalah header, oke. Selanjutnya kita buat navbar button dark mode. Nah, kita udah buat, langsung aja kita buat nav kelasnya dengan navbar. Kita kelasnya namanya navbar ya, navbar. Nah, selanjutnya kita tutup dulu deh. Nah, ini kita ngomongin yang ini rekomendasi. Nah, selanjutnya kita mau buat headingnya dulu, teman-teman. Satu kan. Nah, headingnya itu adalah, sorry, kita pakai P aja, nggak usah heading. Kayak buat deskripsi P. Namanya itu adalah, jangan lupa ID-nya ya. Ini nanti kepake. Nanti akan gue jelasin. Kita di sini namanya mode. Di sini kita mau terang. Belum ditutup, guys. What? Oke, sorry. Ininya belum ditutup. Ini nggak usah pakai ini. Nah, udah berhasil. Kita mode terang. Selanjutnya kita mau bikin button ya dong. Button. Nah, ID-nya itu kita pakai yang namanya BTN theme atau tema. BTN theme. Nah, toggle theme. Nah, ini kita ganti bahasa Indonesia aja. Buat tema. Langsung aja kita preview lah ya. OpenLib server. Nggak usah lama-lama. Oke, kita berhasil buat header, teman-teman. Kita checklist dulu. Ini sudah berhasil. Belum sih. Apa yang belum? Yap, sini baru HTML aja. Belum CSS-nya. Belum JavaScript. Nanti di sini ada JavaScript. Kita langsung aja lah coding style CSS-nya dulu. Yang pertama kita lakukan adalah universal menggunakan bintang, yaitu marginnya kita hapus bawah browser dan juga paddingnya kita hapus, box ceilingnya adalah border box. Setelah kita buat margin bawaan browser, padding bawaan browser, itu selanjutnya adalah body. Body dari keseluruhan. Langsung aja kita body, yaitu font size-nya. Kita pakai font family-nya Arial, boleh lah. Kita habis itu background-nya adalah apa ya? Putih lah ya. Background-nya warna putih. FFF. Setelah background kita lanjut color dari teksnya 33 lah, hitam-hitam abu-abu. Terus
transisinya kita mau agak keren dikit. Sorry, ini typo guys. Oke. Setelah itu kita cek, nice. Lihat, ini udah ngapus bawaan padding border dari si padding margin bawaan dari browser. Nah, mungkin ada tambahan dari ini teman. Apa sih fungsi transistor ini? Lihat teman-teman. Oke, ini nggak pakai. Ketika pakai, gila, semut kan? Itulah fungsi dari transition teman-teman. Keren ya, keren. Selanjutnya adalah kita membuat style untuk si body dark mode teman-teman. Jadi fungsinya apa? Fungsinya nanti ini buat di JavaScript. Jadi dari JavaScript nanti manipulasi. Ketika button nanti diklik, dia ngambillah bagian body ini. Body default kan ini putih. Nah, dark mode itu pasti hitam dong. Lihat nanti perubahannya. Setelah itu, ini kita namain dulu deh biar enak. Dark mode background body. Oke. Selanjutnya kita mau buat styling navbar ya teman-teman. Sebenarnya nggak harus navbar dulu, kita mau hero-nya dulu deh. Hero-nya dulu. Hero tadi udah kita namain ya. Ini header ya teman-teman. Hero kita background warna inti. Warna inti itu keren sih. Coba kita ganti dulu warnanya. Keren deh. Warna kuning. Inilah. Kita cek. Nice, sudah berhasil. Setelah kita buat backgroundnya, kita mau color dari bawaannya. Kita mau colornya 2424 lah. Warna hitam ya guys. Selanjutnya jangan lupa kita mau apa? Yaps, seperti biasa kita mau center bagiannya. Setelah center kita lanjut paddingnya. Paddingnya itu 80 seperti biasa. Kita cek, nice, sudah berhasil. 100, nah 80 oke. Ini udah ke tengah, udah punya background, paddingnya udah kita atur. Selanjutnya adalah kita atur K1-nya dan juga deskripsi, yaitu paragrafnya. Biar jaraknya lebih, fontnya lebih besar, jaraknya lebih jauh. Nah, setelah kita itu lanjut ke bagian navbar. Nah, tadi kita udah buat kelas namanya navbar. Di sini kita udah buat nama kelas navbar. Ini kita styling dulu nih navnya. Navnya itu kita mau di posisinya aja tengah. Set ke tengah nih. Navbar ini aja ya, mode terang dan mode terang. Nah, selanjutnya kita mau styling bagian dalamnya. Ini kan posisinya dari sini. Ini ditumpuk sini div. Oh ya, lupa, sorry. Harusnya harus di sini kita bungkus lah. Bungkus menggunakan div dengan kelas, yaitu nama kelasnya adalah navbar action. Karena ini bukan navbar seperti biasa yang kayak bawaan perpindahan halaman, tapi di sini adalah navbar ya action, yaitu adalah mode terang dan mode gelap. Ini kita udah buat kelasnya, kita langsung panggil lagi aja di style nya, yaitu navbar action. Nah, ini kan modenya ke bawah teman-teman. Seperti biasa kita pakai flexbox, yaitu flexnya. Kita mau flex ke samping. Nice, ke samping. Nah, setelah display box kita udah terapkan, sekarang kita mau kontennya dong. Kontennya yaitu ke tengah. Oke, kalau udah ke tengah, nice, ke tengah. Nah, sekarang kita mau styling ini nih. Apa ini terlalu dekat? Caranya pakai apa? Coba tebak. Dihitung dalam 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yaps, kita pakai yang namanya gap. Gapnya 10 pixel teman-teman. Berubah. Nice, berhasil. Sekarang jarak atas ini. Pakai apa? Itu saja namanya margin. Margin top ya teman-teman. Top itu sekitar 10 px saja. Berubah. Nice, tambahinlah 20, terlalu dekat. Oke, berhasil. Selanjutnya adalah text alik center teman-teman, jangan lupa text alik center ya kan. Selanjutnya habis text alik center kita itu mau flag swap. Nah, setelah itu yang belum kita styling adalah buttonnya. Lihat buttonnya, lihat aja tuh. Di sini buttonnya masih bentukan default
Kita langsung aja bikin di sini. Tadi di sini apa kita namanya buttonnya BTN time teman-teman. Kita langsung di sini aja. Aduh, sorry. After action button. Coba kita cek. Wow, ini terlalu ini banget teman-teman. Border radiusnya juga nggak ada. No PX, paddingnya ini terlalu jauh. Buat tema 5 aja 5. Nah, bordernya kita pakailah pakai, tapi warnanya di sini kita backgroundnya warna default kuning aja, kuning. Nah, teksnya baru warna hitam. Terbalik ini. Kita ambil kuning dari sini. Oke, berhasil. Pointer font size ini font size-nya terlalu gede. Kita nggak usah deh. Nah, selanjutnya yaitu kita akan nah, sekarang lihat dari HTML CSS tampilan berubah. Sekarang kita butuh yang namanya yaitu adalah JavaScript. Bagaimana kita mengubah ini jadi berubah? Tahu kan, biasanya kalian tahu yang mode terang mode gelap ketika diklik ini berubah jadi gelap dan sebaliknya. Nah, itu kita mau buat seperti itu. Oke. Kita pertama adalah ke FJS, sorry, CSS mulu, salah gue. Nah, ini kita udah buat. Selanjutnya kita buat FJS. Nah, pertama itu yang kita lakukan adalah yaitu mengambil, kita buat konstanta dengan yang namanya mode dulu. Jadi kita ambil elemennya dulu, teman-teman. Mengambil elemen. Kita mau ngambil elemen apa? Yang tadi kita buat, yaitu adalah mode. Kita mau ambil modenya. Kita buat const mode. Di sini kita pakai kita pakai namanya dokumen. Nah, ini bukan elemen BID, kita tadi sesuai dengan materi kita mau pakai query selector, teman-teman. Query selector. Nah, ini juga udah dibuatin. Nah, ini kita memanggilnya dengan buat variabel btn temp. Ini adalah untuk mengambil tombol. Ambil elemen tombol. Nah, di sini juga kita query selector. Nah, ini dapetnya dari mana kalau kalian tanya? Nah, dapetnya itu dari sini. ID-nya si button. Dan ini mode ID-nya di sini. Query selector. Setelah kita buat ini, btn di sini variabel mode, terus dokumen query selector kita tadi dari ID-nya si elemen itu sendiri. Kita udah berhasil panggil, dan selanjutnya itu adalah button dari btn time, itu adalah kita buat variabel btn time, ini dokumen query selector dan btn time. Ini udah berhasil. Selanjutnya apa yang kita buat? Yaps, kita akan buat event dari ubah warna itu sendiri, toggle atau toggle. Nah, event toggle teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Kita panggil si btn time dengan menggunakan add event listener click function. Oke, ini benar AI-nya, sugestinya. Selanjutnya kita panggil juga apa? Panggil body dark mode. Tadi ada yang masih ingat ya, kita pakai dokumen body dark. Nih, ini salah, bukan dark tapi mode. Ini dapatnya dari mana, teman-teman? Dapatnya dari style CSS yang tadi kita buat body dengan dark mode. Setelah kita berhasil buat ini, kita buat perkondisian, yaitu dengan if else. Ya, if body classes contains ini, teman-teman, dark mode, itu kita tampilkan inner HTML-nya dengan text content. Sorry, bukan inner, itu ada dark mode. Dan btn theme-nya juga harus berubah, teman-teman. Berubah, yaitu btn
time, take content, click mode. Ketika ini udah dark mode, ya ini harus berubah dong. Jadinya mode terang. Bahasa Indonesia aja lah ya, biar enak. Mode gelap. Nah, sekarang else-nya. Sebaliknya, tinggal dipanggil aja dengan if else. Else-nya yaitu mode text content terang, ya kan? Dengan btn time-nya ya mode gelap, kembali lagi dia. Oke, ini kita tutup teman. Nah, berhasil ya. Ini kita udah buat manggil domnya, yaitu pertama mode, tadi query sektornya mode, dan ini buttonnya kita panggil juga, ngambil juga elemennya dengan dom, yaitu btn time, dan ini kita buat function dengan event listener, yaitu ada button klik. Di sini kita panggil dom lagi, dom dari HTML dark mode, dan ini kita panggil jika bodinya dark mode, maka di sini teks kontennya mode gelap dan btn-nya kembali mode terang, dan sebaliknya ketika teks kontennya adalah mode terang, maka teks konten dari buttonnya jadi mode gelap. Oke, sekarang kita coba testing lah ya, coba kita cek. Oke, ini masih ada belum berubah, ada bug. Kita lihat lagi, kembali lagi ya. Di sini kita udah ubah query selector udah benar. Di sini kita cek, di sini juga mode, di sini ada btn time juga udah benar. Btn klik function dark mode. Ah, ini anjir, typo biasa. Bisa dokumen cumnet, apa dong cumnet? Dokumen ya kan. Coba kita testing. Oke, berhasil ya. Nah, disitulah fungsi dari sebuah JavaScript. Kita bisa manipulasi ketika kita balikin mode gelap, mode terang. Oke, berhasil ya. Nah, di sini dia nggak berubah karena dia di sini punya inisiasi background sendiri. Nah, langsung nggak perlu lama-lama, kita langsung bikin tadi apa aja teman-teman. Main sekarang teman-teman. Isinya ada formulir, nama angkatan, dan nampil daftar dan hasil jumlah. Langsung kita buat di sini namanya adalah ini adalah main content. Langsung kita buat di sini dengan tag yang namanya main. Oke. Nah, jangan lupa kelasnya udah pasti biasanya main adalah container. Oke, setelah kita buat container, selanjutnya kita mau buat card pendaftaran. Card form pendaftaran. Nah, isinya adalah kita per section teman-teman biasa. Kelas kita bungkus dengan section dengan card. Nah, di dalam section itu pasti ada yang namanya heading dulu. Kita mau heading dulu. A2 form pendaftaran, coba cek. Oke, berhasil ya. Form pendaftaran sudah ada. Setelah itu adalah bungkus input. Inputnya belum, judulnya udah, inputnya belum. Input nama, oke. Input nama kita menggunakan bungkus lagi teman-teman. Di kelas form boleh. Nah, labelnya, nah ini kita di sini dulu, ini labelnya adalah nama. Nah, fungsi dari tag ini adalah label adalah untuk menampilkan nama. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya input. Nah, ini. Nah, kita yang namanya input. Type-nya text, di sini ID-nya name. Nah, input ini sebenarnya banyak ya. Kita bisa input password atau di sini berubah. Ada input text itu bisa name. Nah, di sini ID-nya kita name, ini berguna juga nanti buat dimanipulasi. Terus pacedor fungsinya apa? Ini untuk menampilkan tuh, kayak gini. Masukkan nama lengkap. Nah, ini udah berhasil, input nama sudah kita buat ya. Dan selanjutnya adalah kita buat, tadi kan nama udah ya. Ya, habis nama, input pilih inilah, angkatan. Input, pilih, salah, sorry. Pilih angkatan, angkatan. Pilih angkatan. Nah, pilih angkatan ini kita bisa bungkus lagi. Akan di kelas combo.
Kita udah bungkus di labelnya dong. Labelnya adalah untuk ya labelnya angkatan. Oke, berhasil ya. Ini kita pakai angkatan, lalu kita pakai select. Ini boleh pakai select teman-teman. Kita pakai select. Nah, fungsinya select itu apa? Itu seperti drop down. Di sini ada opsinya. Jadi opsinya yang pertama pilih angkatan. Ini angkatan jangan 2020, buat 2026 nanti. Nah, di sini 2027 buat masa depan ya kan. Ini 2008. 2008 ini apa saja. Kita udah buat opsi. Di sini kita select gunakan ID batch, ini jangan bahasa batch lah, bahasa Indonesia aja, angkatan. Ini name juga nggak harus ya teman-teman. Kita ID fungsinya apa, buat nanti manipulasi. Cek, oke, kita udah berhasil ya angkatan dengan lihat pilih angkatan ada 2026 sampai dengan 2028 teman-teman. Sudah kita buat main form pendaftaran. Di sini terdiri dari judul, label nama, pilihan angkatan. Selanjutnya adalah terakhir apa? Yep, adalah button teman-teman. Button belum kita buat. Tombol, masa habis form nggak ada button? Itu namanya bukan pendaftaran ya kan? Tombol daftar. Kita langsung buat aja panggil button. Button dengan ID btn daftar. Daftar sekarang bro. Cek. Oke, berhasil ya button ini jadi. HTML sudah siap. Yang belum siap adalah visualnya dan logiknya. Tapi nanggung karena tadi ada apa aja teman-teman, lupa. Ada formulir, ini udah clear, menampilkan pendaftaran belum, hasil penjumlahan dan pendaftaran. Gas aja lah, langsung bikin section baru. Namanya adalah, lalu kita buat dulu. Namanya tadi hasil pendaftaran ya. Hasil kan benar. Iya benar. Menampilkan pendaftaran hasil. Nah, kita buat section lagi dengan kelas A. Lanjut, isinya apa? Ya, pasti judul dulu lah. A2 itu status pendaftaran. Lalu kita buat heading H3. H3 ini kita berisi tentang apa ya? Sapaan. Ini kita tambahin greeting teman-teman. Greeting nanti kalian bisa tahu itu seperti berubah nanti manipulasi. Misalnya halo mahasiswa. Nah, nanti lihat hasilnya. Ini mahasiswa 3. Selanjutnya itu paragraf. Paragraf ini isinya apa ya? Kalau belum terdaftar teman-teman, statusnya aja. Status pendaftaran belum terdaftar. Oke, boleh. Kita buat juga statusnya, oke. Selain kita tampilin, nah, fungsi greeting ini nanti dia bisa nyapa nama kita yang telah diinput. Lihat nanti. Oke, kita udah bisa buat section hasil penampilan daftarnya. Sekarang hasil jumlah lah, tambahin. Jadi ini udah berhasil teman-teman. Ini udah, formulir udah, menampilkan pendaftaran sekarang. Coba kita cek. Nah, ini halo mahasiswa belum terdaftar. Lanjut, section ini udahan. Selanjutnya adalah counter jumlah. Kita buat lagi jumlah atau counter hasil pendaftaran. Di section boleh ini kayak gini. Ini ada section card, benar sama karena dari sini kita juga buat jumlah pendaftar dengan heading 2, total pendaftar lah. Total jumlah sama aja. Nah, terus itu terdiri dari button. Buttonnya itu di mana?
Pertama apa ya, bisa nambah BTN hasil hitung tambah, itu tambah mungkin gini aja, tambah maaf, tambah gini. Nah, ini kita mau BTN tambah. Nah, selanjutnya button reset, hapus pendaftaran. Bukan kurang ya, reset. Di sini juga bukan kurang, yaitu kita mau reset. Nah, setelah kita buat section jumlah hasil pendaftaran, kita sudah selesai yang namanya membuat HTML bagian main, teman-teman. Ini kita udah selesai nih buat main. Lihat, main kita kan isinya cuma segini doang kan, formulir, ini status pendaftaran, hasil dari mahasiswanya, terus jumlah pendaftar ya kan. Oke, kita checklist dulu teman-teman. Kita sudah selesai HTML, CSS-nya, JS-nya itu beloman. Kita langsung mulai lagi bagian style CSS. Style main content. Oke, setelah buat main content, kita langsung bagian si container, teman-teman. Container, oke. Tadi kita namanya mainkan container. Container kita mau max width-nya. Max width-nya 120, 900 saya, jangan banyak-banyak. Nah, marginnya itu kita mau 40 px, dan juga di sampingnya auto aja boleh. Dan untuk paddingnya 20 px cukup sih. Nah, udah ke tengah segini aja, jangan banyak-banyak. Setelah itu kita akan ngatur, kita cek HTML, kita akan ngatur, nah, sectionnya ya kan, tuh ingat, kita hanya ngatur cut, tapi semua section akan kena. Lihat, paham kan, pasti tahu kan bagaimana penggunaan selektor ini dipakai hanya sekali, tapi di dalam HTML sectionnya kena semua. Pertama kita backgroundnya dulu, teman-teman. Ini jangan ikutin ini, kita biar satu-satu dulu. Sama backgroundnya kita mau warna kulit aja. Habis white itu kita mau marginnya border radiusnya dulu deh, kartnya border sampingnya tahu kan, border 100 boleh. Nah, oke, berhasil. Di sini kita warna putih backgroundnya, dan juga border radius 10. Habis border kita atur padding itu, padding jangan lupa ya, 20 px 25 tambahin. Habis padding kita akan atur margin. Lihat apa yang kita atur, margin. Lihat tuh, ini sebenarnya bisa, cuma karena nggak ada margin buttonnya, bottomnya dia jadi ke bawah. Fungsinya inilah, lihat keindahan margin bottom. Lihat, berubah kan teman-teman. Gimana? Selanjutnya, setelah kita ngatur margin bottom, sekarang kita mau ngatur box shadow nih. Kita mau tambahin box shadow di sini. Box shadow RGBA. Oke, nice. Lihat, jadi ada bayangan kan di sini. Oke, kita berhasil styling card, teman-teman. Setelah habis styling card, kita akan styling masing-masing ininya, cardnya. Ini ada card H2. H2 font size 24 px biar lebih besar, dan juga margin bottom, lihat jadi jauh kan. Jadi masing-masing nih H2 ini jauh bottomnya ke bawah. Jadi nggak nempel sama bagian input dan juga isi-isinya. Kita udah ituan H2, selanjutnya kita styling apa lagi? Ini nih. Kita mau styling ini nih. Form grupnya kita styling, formulirnya. Yaitu dengan form group margin bottom 24 px. Kan berubah kan, aman. Selanjutnya labelnya belum kan. Nah, ini label ada 2 biji doang sih. Kita langsung panggil aja elemennya. Displaynya blok, teman-teman. Nice. Ini ada margin bottomnya, font weak-nya ada di bagian bot. Nah, font block ini lihat jadi tertata rapi kan, ke samping, ke blok dia. Sekarang kita atur
input nih, lihat ini masih kotak kosong kan, belum styling, ini juga inputnya masih jelek, kita tambahin aja stylingnya bagian ini nih, select sama input ini masih membosankan. Di sini nggak fungsi CSS, kita langsung buat aja input sekalian sama select ya, karena bisa sekali dua. Kalian tahu kan, sebelum itu kita udah belajar CSS dasar di mana kita bisa manggil dua lebih dari satu selektor, yaitu lebarnya dulu, lebarnya berapa lebarnya, lebarnya 100, boleh 100 lah, kita ikutin suggestion aja, coba cek. Wow, suggestion berarti segini, 100 tuh full ya lebarnya ya. Wow, wow. Lebar selanjutnya adalah paddingnya, 10 px. Nice, lihat paddingnya jadi berubah, jadi naik dia kan. Habis kita hitung padding, sekarang bordernya membosankan, garis putih doang, bordernya 1 px cc. Oke, nah lihat teman-teman, bordernya lebih bagus. Selanjutnya adalah ini kotak membosankan, kita mau border radius sekitar 10 px. Oke, berhasil ya, itu udah atur 10 px bordernya. Habis kita ngatur border, kita mau apa ya, fontsnya lah kecil banget ya, font size 12 px. Nice, 15. Wow, berhasil ya, itu berhasil, udah cantik. Selanjutnya adalah kita atur button, belum sih button kita button belum ya, mana button daftar sekarang. Nah ini nih, belum nih, gas lah kita panggil namanya menggunakan itu nih, jadi btn daftar, atau langsung aja deh semua biar nanti kena button. Bordernya kita pakai non aja, border non. Nah selanjutnya backgroundnya kuning sesuai dengan kita, colornya seperti biasa, headingnya kita 12 px ini, 20 px boleh, coba cek. Oke, nice, berhasil lah teman-teman. Nah coba, ini ada satu hal yang lumayan kalian harus pelajari, gimana kenapa gue tadi berubah aturan, gue pengen menggunakan btn panggil id aja, btn daftar. Kenapa gue langsung panggil elemen button, karena biar dia ngikut, jadi gue nggak pusing styling ini lagi, satu ini styling ini, tapi ini ngikut. Itulah fungsi dari gue manggil langsung elemen buttonnya. Sekarang bold radiusnya jangan lupa 10 px seperti biasa. Oke. Oke, berubah ya bold radiusnya. Habis itu kita kursor lah, boleh kursor pointer ya teman. Oke, lihat nih tuh. Oke, jadi kursor pointer tuh gini teman, ketika kita kesini lihat ini berubah. Nah tuh berubah kan karena ada pointer. Selanjutnya yaitu adalah transisinya, biar keren. Typo lagi transisi. Wow, lihat ya tadi berubah transisinya. Selanjutnya width space-nya, kita mau width space-nya no warp. Oke, berhasil, kita udah styling nih. Terus apalagi yang kita tambahin apa ya, ini nih boleh nih, button cover. Mantep kan. Nah ini belum nih, udah button over udah oke. Set set oke. Wow, selanjutnya sekarang button group. Mana button group? Home group plus tambah reset, ditambah ini. Selanjutnya apa lagi? Oke, dia di bagian kayak apa lagi yang kurang ya, kita mau styling apa lagi? Harusnya cukup ya, segini aja cukup sih, segini aja. Sekarang kita mau styling bagian ini nih, ini membosankan banget teman-teman, ini membosankan. Langsung kita styling aja, itu ada di bagian, nah ini nih kita panggil aja nih ID-nya greeting dan status gas lah ya.
kita langsung buat. Nah, karena ID kita pakai ini greetingnya kita pakai font margin fotonya deh. Margin berapa ini tuh, terlalu deket ya kan, margin bottom 20 px ya. Oke, udah berubah ya margin bottomnya, tapi jauh banget sih, jangan 20 lah, 15. Nah, setelah kita atur margin bottom grading, sekarang bagian statusnya hello mahasiswa, kita mau ganti nih, mau styling statusnya itu kita mau fontnya lah, font size nya postnya 16 px boleh atau 18. Oke, boleh. Statusnya oke, sekarang marginnya margin margin 20 px. Oh, oke, nice. Nah, selanjutnya warnanya agak beda sendiri lah. Ya, oke, belum terdaftar, itu agak beda sendiri. Nah, selanjutnya itu ada bagian si jumlah pendaftar, itu counternya kita mau bagian status belum terdaftar, udah, apalagi yang belum teman-teman. Oh iya, sama ini lupa deh. Ini harusnya dikasih nih teman-teman. Jumlah pendaftar kan ini tambah reset. Defaultnya mungkin harusnya nol nggak sih? Lupa gua. Harusnya gue tambahin di sini nol. Tambahin aja kita total pendaftar, jumlah pendaftar, tambahin pekon aja kayak gini. Kita mau buat pakai H1 aja lah. Nah, ini dia. Jadi nol. Kalau misal belum ngisi, ya nol. Nanti kalau itu dia berubah. Ini kita pakai count kan. Sorry. Langsung kita styling juga nih. Terlalu flat banget. Kita panggil dengan counter. Oke, kita udah panggil dengan counter. Itu kita mau counternya ini dia fontnya lebih besar lagi. 24 point weight. Ini jangan pakai bot lah. Terlalu bot cuy. Kita mau atur marginnya aja, margin tuh. Yang segini boleh 20. Setelah itu kita atur colornya udah sesuai. Font size-nya 24. Coba kalau misalnya kita gedein 50 lah. Coba. Oke, segini boleh. Counter udah kita buat, sama apalagi yang belum. Logic ya belum. Tapi nanggung langsung aja gue mau buat bagian lihat berubah teman-teman. Nah, gue mau ubah tambahin ininya lah. Tambahin apa? Puter-puter. Nanggung banget. Kita mau bikin puter lah. Puter kan gak ada logic. Ini aja puter. Nah, udah ya. Sekarang styling puteran. Ngabisin teman-teman. Puter. Style puter. Nah, ini puter. Oke, berhasil. Selesai. Visual HTML selesai. Sekarang kita akan bertempur di logika JavaScript. Penggunaan DOM, event, function. Langsung aja saat set. Kita akan tentukan pertama dari atas dulu, form dulu. Habis form baru yang lainnya. Nah, kita akan ngambil elemen input dulu ya. Di atas saja. Ya, enak. Mengambil elemen input. Tadi ada apa aja teman-teman input? Ini nih, input. Oke, ini ada teks ID-nya name. Kita ambil yang name dulu deh. Cons input query selector input. Sorry. Input kita pakainya name anjir.
name. Nah, kita pakainya name. Nah, selanjutnya kita ambil bagian select. Kita mau ambil bagian select nih, angkatan. Select angkatan kita panggil karena udah ada ID-nya, langsung aja kita panggil. Const select angkatan. Nah, ini kita query selector pakai angkatan. Ini udah dibuat ya, di sini ada nih. Oke. Selanjutnya kita mau tambahin const lagi bagian dia nih. Ini fungsinya nih nanti. Fungsinya buat nanti berubah menambah sesuai halo mahasiswa refund. Itu kalau misalnya didaftarin refund. Langsung aja kita buat di sini lagi. Itu namanya adalah mengambil elemen greeting dan status. Kita buat const. Itu namanya greeting. Greeting dan satu lagi const status. Status ya, aman ya, di sini status. Nah, selanjutnya kita mau ngambil elemen button nih, button daftar, button temp tadi udah, langsung kita panggil aja dah. Sama manggil const bagian elemen ini nih, counter. Mana tadi count? Nah ini count, kita panggil elemen count. Counter ya teman, jangan disingkat counter, oke? Langsung kita panggil elemen di sini, const elemen mode dan counter. Counter. Nah, kita udah panggil counter. Selanjutnya kita panggil si button. Oke. Button yang pertama adalah button temp yang tadi logika mode gelap, mode terang. Sekarang kita tambahin button tambah, boleh. Nah, button tambah dapetnya dari mana? Yang tadi di sini. Tambah dan reset. Kita tambahin button reset. Satu lagi button daftar belum? Daftar belum? Daftar. Nah, ini dari mana dapatnya? Yang tadi di atas ini, yaitu bagian btn daftar. Oke, kita udah inisiasi variabel dengan DOM yang sudah ada di HTML. Selanjutnya kita akan menentukan step awal pertama, yaitu pertama adalah menyimpan sementara dari si ini nih dia nih. Lihat nih si 0 ini nih. Ini enaknya di tengah sih, nggak enak banget di pinggir, Cok. Kita mau kontrol tengah lah. Wah, dia ke tengah banget ya, berarti paddingnya berarti. Margin left. Kanan ya, left. Kurang teman-teman, 50 coba. Nice. Bolehlah tuh udah ketengahan ya. Nah, selanjutnya kita mau inisiasi. Yang pertama adalah stat dulu deh. Stat menyimpan data sementara pendaftar. Kita harus tentuin di awal, yaitu adalah menggunakan left pendaftar total ya, total pendaftar 0. Tuh, kita udah tentuin nih. Ya total 0, udah 0 doang kalau awal. Kalau misalnya tentuin nanti ribet. Sekarang kita akan membuat fungsinya teman-teman. Function dari jumlah pendaftar untuk menampilkan jumlah pendaftar. Untuk menampilkan pendaftar. Nah, kita menggunakan function tampilkan pendaftar. Enggak gini. Kita kan tadi mainnya kalau nambah itu di counter. Update counter. Dengan update counter, kita kurung ke awal, counter, cek konten total pendaftar. Ini kita inisiasi dari sini teman-teman. Yang dimana ini state yang awal adalah 0. Selanjutnya kita akan membuat event dari tombol daftar. Nah, ini kita menggunakan panggil nih. Lihat nih. Kita kan tadi udah inisiasi nih ya.
dari variabel btn daftar dengan DOM btn daftar yang tadi di index.html. Kita panggil di sini dengan event tombol daftar itu btn daftar function klik. Nah, ini kayak gini teman-teman. Jadi const name-nya kita panggil lagi dengan ini salah, bukan input teman. Kita panggilnya adalah input nama. Input nama. Selanjutnya ada const angkatan, select angkatan. Bener kan? Nah, ini name input. Sorry, ini ada salah. Harusnya input nama. Oh ya, ini name input ya. Sorry. Bener-bener tadi dia bener. Soal biasa bahasa Indonesia dia. Nah, ini udah sama ya, name input. Ini name input. Nah, selanjutnya adalah validasi. Kita harus validasi dulu. Untuk validasi dengan kondisi if else, teman-teman. Nah, kita buat if jika nama 0, jika nama kosong, nama angkatan 0, itu harus kita panggil. Creating text content-nya ya adalah, ini bukan creating context, sorry. Itu kita pakai alert aja lah. Alert ini ke tengahin dulu. Nah, kita harus pakai alert. Tahu nggak alert itu apa? Alert itu yang nanti dipraktekin ya. Jadi dia harus ada nama dan nah ini boleh. Harus nih, nanti dia muncul di atas ini alert tuh. Nanti contoh, nanti kita praktekin. Jangan lupa di return teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengubah isi teks dari si greeting tadi yang fungsinya di sini nih. Di sini. Nah, greeting sendiri tadi udah kita inisiasiin dan status ya udah kita inisiasiin. Langsung kita buat mengubah isi teks greeting dan status. Langsung aja kita manipulasi greeting, kita panggil yaitu teks kontennya adalah hello nama. Nah, ini nama. Kita buat nama dari sini kan, dari name. Nah, habis nama kita akan teks konten statusnya. Status Anda sebagai mahasiswa angkatan berhasil terdaftar sebagai ataupun terdaftar sebagai mahasiswa. Oke lah, boleh lah. Selanjutnya adalah kita menambah state lagi, yaitu total pendaftar. Menambah state ya teman-teman. Dengan total pendaftaran. Nah, yang pertama kita panggil total pendaftar yang tadi kita buat, yaitu tadi di sana udah ada kan total pendaftar, itu kan 0. Nah, sekarang kita harus ada yang tambahnya. Tadi kan kita udah ada nambah nih. Tuh, tambah kan. Sini kita udah nambah. Kita buat update-nya teman-teman. Update counter. Nah, selanjutnya mengubah tombol ya. Tadi kan kita nambahnya pakai tombol di sini. Ini harus dimanipulasi juga nih. Kita panggil btn daftar. Text content. Di sini jangan daftar lagi anjir. Artis sudah terdaftar dong. Sudah terdaftar. Selanjutnya adalah style ya. Nanti berubah. Kita mau manipulasi kayak tadi di awal, manipulasi di bagian Wikipedia. Item daftar, style, background color, grand ya kan. Pasti kalau yang daftar-daftar itu grand. Nah, functionnya langsung aja kita tutup teman-teman. Nah, oke, kita udah selesai. Sekarang kita mau ini bikin lagi event untuk reset si counter. Di sini kan ada reset, kita harus tambah dong. Kita buat lagi event reset dari counter pendaftar. Kita pakai button reset. Kita udah inisiasi di sini, langsung aja kita panggil. Nah, ini ada. Nah, setelah button reset kita pakai totalnya langsung 0 lah. Kalau di reset udah pasti 0 kan. Dan juga update counter setelah itu kan. Update counter kita tutup dulu. Nah, sudah kita tutup.
Selanjutnya adalah selesai teman-teman. Kita tinggal buat update counter di akhir. Coba ya kita testing. Ini inisiasi awalnya. Jangan lupa di komen. Jangan lupa. Nah, oke. Coba kita testing langsung aja. Kita mau tambah. Misalnya nama saya Rifki. Angkatan gue 2027. Oke, berhasil ya. Di sini kita akan jelasin satu persatu. Bagaimana form ini berubah. Nama angkatan sudah mendaftar, dia otomatis hijau. Nah, itu ada di bagian BTN daftar, teman-teman. Yang tadi. Nah, ini. Lihat di sini. Dan otomatis dia akan update total pendaftaran. Maka di sini nambah 2. Tadi kan udah gue tambah 3, 4. Dia otomatis update. Dan greetingnya ini dari sini, teman-teman. Ketika nanti dia dapat data nama, di sini halo Rifki Firdaus berubah. Dan statusnya di sini berubah juga. Dia inisiasi dari si angkatan. Angkatan dapetnya dari mana? Dari selektor ini. Contoh, kita baru lagi. Ilham 2028. Lihat, Allah Ilham. Dan juga angkatan 2028 dan jumlahnya bertambah. Ataupun di reset. Nah, otomatis dia berubah. Karena kita punya inisiasi counter untuk mereset di sini. Oke, sampai sini seharusnya kalian sudah paham bagaimana penggunaan DOM, function, dan juga manipulasi dengan event dan inisiasi. Kita tadi udah mencoba dark mode, teman-teman, di sini. Ya kan, dark mode otomatis berubah dan ini juga berubah. Ini bisa kita state. Nah, ini PR untuk kalian bagaimana caranya ketika contoh, ini mode gelap. Yang kena kan body semua. Dan gue mau kalian testing bagaimana ini ikut berubah. Mungkin ini jadi warna gelap, mungkin teks ini jadi warna terang lagi, hitam lagi. Dan juga mungkin ininya jangan putih ke hitam juga, terus ini jadi putih. Nah, itu ada PR kalian. Oke, pertemuan kita sampai sini saja, teman-teman. Jadi apa yang gue pelajarin pada kali ini hanya dasar-dasarnya saja. Kembali lagi ke teman-teman, bagaimana kalian belajar sebanyak-banyaknya, cari referensi di luar sana. Ini ada referensi pendukung, bisa W2 School dan MediWeb. Selebihnya mohon maaf. Itulah hasil dari pertemuan kita. Terima kasih.